Halo, selamat siang sahabat ASN Belajar. Ketemu lagi dengan saya Azizi di channel ASN Belajar. Baik, untuk periode sesi membaca kali ini kita menyambut tahun baru 2026 dengan materi baru terlebih dahulu untuk sekedar refreshment ya teman-teman sahabat, supaya tidak jenuh dengan materi-materi yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru atau PMK terbaru, PMK nomor 32 tahun 2025 tentang standar biaya dan masukan untuk tahun 2026. Baik, untuk mempercepat, mari kita langsung saja. Saya izin share screen. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Keuangan Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pasal 47 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2026. Mengingat 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 225, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850. 4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 354. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 472. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1088. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1063. Memutuskan, menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2026. Pasal 1. Standar biaya masukan tahun anggaran 2026 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2026. Pasal 2. Penggunaan standar biaya masukan tahun anggaran 2026 bersifat A. Batas tertinggi atau B. Dapat dilampaui. Pasal 3. Ayat 1.
Standar biaya masukan tahun anggaran 2026 yang bersifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat 2. Standar biaya masukan tahun anggaran 2026 yang bersifat dapat dilampaui sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 4. Penerapan penggunaan standar biaya masukan tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Pasal 5. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2025, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati ditandatangani. Lampiran 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau PMK nomor 32 tahun 2025 tentang SBM tahun 2026. Lampiran 1 ada pada halaman 4. SBM tahun anggaran 2026 yang bersifat sebagai batas tertinggi. Di sini ada nomor 1, honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan, KPA, PPK, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan surat perintah membayar. 1.4 bendahara pengeluaran atau BP. 1.5 staf pengelola keuangan, BP atau BPP atau petugas pengelola administrasi belanja pegawai. Nomor 2 ada honorarium pengadaan barang jasa. 2.1 honorarium pejabat pengadaan barang jasa. 2.2 honorarium pokja kelompok kerja pemilihan unit kerja pengadaan pekerjaan konstruksi. 2.3 honorarium pokja pemilihan unit kerja pengadaan barang. 2.4 honorarium pokja pemilihan unit kerja pengadaan jasa konsultasi. 2.5 honorarium kelompok kerja pemilihan unit kerja pengadaan jasa lainnya. 2.6 honorarium penggunaan anggaran. 2.6.1 ada pengadaan pekerjaan konstruksi. 2.6.2 pengadaan barang. 2.6.3 pengadaan jasa konsultasi atau jasa lainnya. Kemudian nomor 3 ada honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPBJ. Nomor 4 adalah honorarium pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ada 4.1 pejabat kuasa pengguna PNBP atau atasan langsung bendahara. 4.2 bendahara penerimaan. 4.3 petugas penerimaan PNBP atau anggota. Nomor 5 ada honorarium pengelola sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi atau SAI. 5.1 unit akuntansi pengguna anggaran atau barang atau UAPA atau UAPB. 5.2 unit akuntansi pembantu pengguna anggaran barang atau barang tingkat eselon 1. 5.3 unit akuntansi pembantu pengguna anggaran atau barang tingkat wilayah. 5.4 unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau barang. Nomor 6 ada honorarium pengurus atau penyimpan barang milik negara. 7 ada honorarium penunjang penelitian atau perekayasaan. Nomor 8 ada honorarium komite penelitian. 9 ada honorarium narasumber atau moderator atau pembawa acara atau panitia. Ini yang paling sering digunakan pada instansi. 9.1 honorarium narasumber setingkat menteri, eselon 1, kemudian ada eselon 2 dan kemudian eselon 3. Masih sama dengan tahun 2025, kemudian ada honorarium moderator, kemudian 9.3 honorarium pembawa acara, dan 9.4 ada honorarium panitia. Pada huruf nomor 10 ada honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dan beracara. Nomor 11 ada honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. 11.1 honorarium dosen atau pegawai yang diberi tugas tambahan atau tugas khusus tertentu. Kemudian 11.2 adalah honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan. 11.3 adalah lain-lain.
Kemudian di nomor 12 ada uang harian magang mahasiswa. Kemudian nomor 13 ada honorarium penyuluh non ASN. Kemudian 14 ada satuan biaya operasional penyuluh. Nomor 15 ada honorarium rohaniawan. Dan nomor 16 honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan. Nomor 17 ada honorarium tim penyusunan jurnal, dan 18 ada honorarium panitia penyelenggara atau tuan rumah sidang atau konferensi internasional atau konferensi tingkat menteri, senior official meeting atau bilateral atau regional atau multilateral, workshop atau seminar atau sosialisasi atau serasian berskala internasional. Nomor 19 kita ada honorarium penyelenggara ujian dan vakasi. Nomor 20 ada honorarium seleksi tingkat nasional. 21 honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan diklat. Nomor 22 satuan biaya uang makan bagi pegawai aparatur sipil negara dan uang lauk pauk bagi prajurit TNI atau anggota Polri. Uang makan bagi pegawai ASN di sini terbagi ada golongan 1 dan 2, kemudian ada golongan 3, dan C ada golongan 4. 22.2-nya ada uang lauk pauk bagi prajurit TNI atau anggota Polri. Nomor 23 ada satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai aparatur sipil negara. 24 ada satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non aparatur sipil negara, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Dan di nomor 25 ada satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri. Di nomor 26 ada satuan biaya bantuan biaya pendidikan anak atau BBPA pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pada halaman 14, nomor 27 ada honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Pada poin ini sudah dijelaskan untuk honor baik satuan pengemudi ataupun petugas kebersihan dan pramubakti disesuaikan dengan masing-masing provinsi yang ada. Itu ada di halaman 14. Pada halaman 15 ada satuan biaya uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam negeri, terbagi menjadi 3, yaitu ada luar kota, kemudian dalam kota lebih dari 8 jam. Jadi dalam kota di sini adalah lebih dari 8 jam, bukan sampai dengan 8 jam. Kemudian yang ketiga adalah diklat. Ini juga sudah disesuaikan dengan masing-masing provinsi yang ada. Kemudian uang representasi perjalanan dinas dalam negeri, ini ada 3 poin. Yang pertama adalah untuk pejabat negara atau wakil menteri, yang kedua adalah untuk pejabat eselon 1, dan yang ketiga adalah pejabat eselon 2. Jadi uang representasi ini diberikan paling rendah hanya untuk pejabat eselon 2. Kemudian ada halaman 16 ada satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri. Di sini ada negara-negara sesuai dengan negara yang ada, kemudian ada golongannya dan disesuaikan dalam US dollar. Itu ada di halaman 16 sampai dengan halaman 18. Di halaman 19 ada satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri. Untuk tarif hotel dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah pejabat negara atau wakil menteri atau pejabat eselon 1. Yang kedua kemudian adalah pejabat negara lainnya atau pejabat eselon 2. Kemudian ada pejabat eselon 3 atau golongan 4. Dan yang terakhir adalah pejabat eselon 4 atau golongan 3, 2, 1. Dalam hal ini yang digunakan biasanya adalah yang paling depan. Jadi misalkan untuk pejabat eselon 3 atau golongan 4, dalam hal ternyata pejabat eselon 3 belum mencapai golongan 4, maka yang digunakan untuk tarif hotelnya adalah pejabat eselon 3-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk provinsinya juga sudah disesuaikan dengan provinsi masing-masing. Kemudian di halaman 20 ada satuan biaya rapat atau pertemuan di luar kantor. Paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor. Di sini ada A menteri, tingkat menteri dan wakil menteri. Untuk rapat pertemuan di luar kantor ada half day, ada full day, ada full board. Ini untuk menteri atau dan wakil menteri. Kemudian pada halaman 21 ada pejabat eselon 1 dan 2 atau pejabat fungsional utama. Ini juga ada satuan untuk half day, full day, dan full board.
Kemudian di sini ada pada halaman 22 ada pejabat eselon 3 atau pejabat fungsional media ke bawah. Juga sama, ada satuan untuk half day, full day, dan full board. Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor untuk full board pada poin 3.2 di sini adalah besarannya 130.000. Di sini yang membedakan adalah untuk paket kegiatan rapatnya. Jadi untuk setingkat menteri adalah senilai ini. Kemudian untuk paket rapat atau paket meeting ya, pejabat eselon 1 eselon 2 senilainya segini. Kemudian untuk pejabat eselon 3 atau fungsional ke bawah itu nilainya adalah seperti ini. Sedangkan uang hariannya itu tidak melihat pada tingkatan siapapun yang berangkat, baik menteri atau eselon 1 atau eselon 2 atau eselon 3, maka uang hariannya full board itu adalah segini. Dalam hal ini karena tidak dijelaskan untuk half day dan full day, maka tidak diberikan uang harian untuk half day. Gitu ya. Full day berarti nanti mengacu ke bagian yang atas tadi, perjalanan dinas dalam kota. Dalam hal perjalanan dinasnya itu kegiatannya lebih dari 8 jam. Dalam kota lebih dari 8 jam. Itu di sini. Kurang lebih begitu. Jika nanti mungkin ada perbaikan, akan kita perbaiki lagi. Baik, mungkin untuk awalan itu dulu, sahabat ASN. Jangan lupa untuk terus belajar, karena kita sebagai ASN juga harus mengikuti apalagi terkait tentang peraturan-peraturan yang ada. Jangan sampai tertinggal, karena itu akan menyangkut banyak hal, termasuk juga kesejahteraan kita masing-masing. Mungkin itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.